Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Selain Muldoko, 4 orang ini diduga akan jadi dalang kudeta partai. Gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan juga mantan kader untuk mengkudeta Demokrat sampai ke telinga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Disebutkan bahwa ada 5 orang yang menggalang kudeta tersebut. Mereka berasal dari pihak internal dan luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. AHY dalam jumpa persnya menyebut bahwa mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sementara 1 lagi adalah non-kader partai yang kini menjadi seorang pejabat tinggi pemerintahan. Untuk nama non-kader partai yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi pemerintahan sudah terjawab. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Banyak yang bertanya siapa orang yang dekat dengan Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya adalah KSP Muldoko, ujarnya lewat akun Twitter pribadi Senin 1 Februari. Pernyataan ini pun selaras dengan apa yang disampaikan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun bahwa orang tersebut adalah pejabat militer yang pernah dibesarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sementara Muldoko adalah Panglima TNI yang diangkat di era SBY. Sementara mengenai kader Demokrat yang aktif yang turut menggalang kudeta, kabar yang beredar mengerucut pada nama Joni Allen Marbun. Pria yang kini menjadi anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu memang pernah berbeda pandangan dengan pimpinan pusat saat Pilpres 2019 lalu. Dia terang-terangan mengatakan dukungan pada Jokowi Ma'ruf, sekalipun partainya mengatakan dukungan pada Prabowo Sandi. Sedangkan untuk nama kader yang disebut tidak aktif lagi sejak 6 tahun lalu adalah Marzuki Ali. Mantan Ketua DPR RI dari Partai Demokrat tersebut memang sudah menghilang sejak 6 tahun lalu, tepatnya saat gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2014. Di tahun 2015, Marzuki Ali sudah tidak lagi bercokol di pengurus Demokrat. Adapun nama kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi diduga adalah Muhammad Nazarudin. Nama Nazarudin memang sudah tidak asing bagi dunia politik di negeri ini. Pada 9 tahun yang lalu, dia ditangkap di Bogota, Kolombia setelah menjadi buron dalam kasus Wisma Atlet. Sedangkan nama mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu diduga adalah Max Sobakwa, di mana nama Max Sobakwa memang kerap muncul saat ada gaduh mengenai internal Partai Demokrat. Max Sobakwa beberapa kali juga mendengungkan untuk dilakukan kongres luar biasa di tubuh Partai Demokrat. Namun demikian, belum ada kabar resmi siapa 4 orang di luar nama Muldoko yang dimaksud oleh AHY sedang menjadi dalang kudeta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan bahwa saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa alias dikudeta oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan Jokowi. Agus juga menyebut tokoh yang akan mengambil alih adalah seorang pejabat tinggi di lingkar kekuasaan itu akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Begitu kata AHY sapaannya dalam konferensi pers Senin 1 Februari. Kemudian para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung oleh pejabat tinggi lainnya. Para pelaku merasa yakin gerakan ini akan sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah petinggi negara lainnya. Tapi Agus masih meragukan hal ini. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena itu awalnya Agus tidak yakin, berharap semua tidak benar. Tapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi, kemudian diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian. Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB,
Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Benarkah Muldoko akhirnya terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia? Beredar sebuah narasi bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia. Narasi ini pun beredar di media sosial. Merupakan akun Facebook bernama Purnomo yang turut mengunggah narasi tersebut pada 29 Oktober 2020. Dengan narasi yaitu Muldoko akhirnya terciduk kasus korupsi Dirgantara Indonesia. Unggahan ini pun ramai direspon warganet. Terdiri dari 281 emotikon, 53 komentar, dan 5 kali dibagikan. Pada kolom komentar, akun Purnomo merujuk pada sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Abu Arsyad pada 29 Oktober 2020. Akun Purnomo membagikan video itu pada hari yang sama. Ada videonya di lini masa saya, kata akun Purnomo membalas komentar akun Facebook lainnya. Kemudian dari penelusuran, klaim bahwa staf Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia merupakan hal yang tidak mendasar. Faktanya, hingga saat ini tak ada kesimpulan bahwa Muldoko benar-benar terlibat kasus tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terciduk memiliki artian yaitu sudah diambil atau ditahan. Jika dikaitkan dengan narasi yang beredar, tidak ada informasi bahwa pihak berwenang menahan Muldoko atas kasus dugaan korupsi PT Dirgantara Indonesia. Kemudian video yang dibagikan oleh akun Purnomo pada 29 Oktober itu juga tidak ada kaitannya dengan narasi bahwa Muldoko terciduk kasus PT Dirgantara Indonesia. Pada video yang berdurasi 20 menit 8 detik itu merupakan gabungan rekaman suara yang hampir semuanya tidak berkaitan satu sama lainnya. Pada menit-menit awal terdengar suara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Suara itu sebenarnya pernyataan dalam merespon aksi perusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Rekaman lainnya berasal dari suara pengamat Rocky Gerung. Rocky mengomentari peristiwa jaksa yang menjamu tersangka kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Selain itu, seseorang juga suaranya membacakan artikel dari Tempo berjudul PT Dirgantara diduga berikan upeti untuk pejabat Kemenhan sampai TNI. Pada artikel itu memang disebutkan nama Muldoko sebagai salah seorang yang diduga menerima aliran upeti saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Muldoko membantah dugaan tersebut. Muldoko menegaskan pada saat dugaan kasus itu terjadi, ia tidak mengurus pengadaan. Katanya, saya jadi KSAD hanya 3 bulan, tidak sempat mengurusi pengadaan dan pastinya saya juga sudah tidak ingat. Kata Muldoko seperti dilansir dari Tempo pada 25 Oktober 2020. Pihak KPK menduga PT Dirgantara Indonesia memberikan upeti ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan, TNI dan sejumlah lembaga negara lainnya pada periode 2008 sampai dengan 2016. KPK juga mengaku masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan upeti tersebut. Uang dari PTDI yang dikeluarkan untuk mitra dan digunakan lagi untuk berbagai kebutuhan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Begitu kata Ali, seperti dikutip dari redaksi Tempo pada 1 November 2020. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko terciduk kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia tidak berdasar. Faktanya hingga saat ini tak ada kesimpulan bahwa Muldoko benar-benar terlibat di dalam kasus tersebut.